Percaya kepada Tuhan Yesus itu mudah, tetapi mempertahankan kepercayaan kepada Tuhan Yesus itu tidak mudah. Membutuhkan anugerah-Nya dan juga usaha kita sehingga kita setia sampai akhir. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang kami kasihi, pada saat ini kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan bagi kami sekali lagi merenungkan akan firman-Mu, di mana ini boleh meneguhkan dan mengokohkan setiap kehidupan kami yang penuh badai ini ya Tuhan. Dan kami percaya dengan kasih-Mu kami boleh terus setia sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kebahagiaan yang boleh kita rasakan pada saat ini sangatlah banyak. Hal-hal terdekat yang membuat kita bahagia adalah ketika anak kita boleh lulus dari ujian dan bisa ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan bisa masuk ke salah satu sekolah atau perguruan tinggi yang mereka harapkan. Kebahagiaan yang kedua yang mungkin saja dialami oleh anak-anak Tuhan ketika mereka terpapar COVID-19 ini. Pasti mereka mengalami keputusasaan, kesedihan, tetapi dibalik semuanya itu ketika mereka diperiksa dan hasilnya negatif serta mereka bisa sembuh dan pulih, tentunya kebahagiaan sukacita terpancar di wajah mereka dan bisa bertemu dengan keluarga serta orang-orang yang mengasihinya. Tetapi sadar atau tidak kita sadari, banyak sekali sukacita atau kebahagiaan yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Yang pertama, contohnya saja, kebahagiaan ketika kita bisa bangun pagi, tubuh kita bisa sehat, tubuh kita bisa kuat, kita bisa menikmati nafas hidup yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Kita bisa bertemu dengan anak, istri, atau suami yang mengasihi kita. Itu adalah sukacita dan sukacita yang telah kita rasakan. Tetapi ada satu sukacita lagi yang boleh kita nikmati, yaitu sukacita atau kebahagiaan ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kebahagiaan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua untuk membaca di dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari beberapa orang ketika membaca kitab Wahyu ini akan mengatakan, wow, begitu luar biasa, karena menceritakan tentang kisah-kisah yang sebenarnya beberapa kitab tidak menceritakan seperti kitab Wahyu ini. Diceritakan ada seekor naga yang menunggu perempuan ketika mau melahirkan. Ada malapetaka, ada malaikat Tuhan, ada surga dan lain sebagainya. Sehingga kitab ini bagi beberapa orang adalah kitab yang spektakuler. Tetapi di sisi lain, kitab ini membuat orang mengalami namanya ketakutan. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena ketika Tuhan akan datang untuk kedua kalinya, banyak sekali malapetaka-malapetaka dan musibah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Kitab Wahyu adalah kitab yang ditulis oleh Yohanes. Di dalam perjanjian baru ada 5 pribadi
yang namanya Yohanes. Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis, yang kedua adalah Yohanes anak Zebedeus, yang ketiga adalah Yohanes ayah Simon Petrus, yang keempat Yohanes Markus, dan yang terakhir adalah Yohanes keturunan imam besar. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-6. Yohanes merupakan nama yang umum pada zaman tersebut. Demikian pada zaman sekarang ini, tanpa mengurangi rasa hormat saya, contohnya saja nama Agus. Orang tuanya memberikan nama Agus ini, mungkin lahir anaknya pada bulan Agustus. Dan mungkin juga orang tuanya memiliki harapan supaya anaknya seperti salah satu bapak gereja, yaitu Agustinus, di mana dia adalah orang yang pandai dan juga orang yang beriman kepada Tuhan. Harapannya supaya anaknya ini menjadi orang yang takut Tuhan dan anak yang memiliki pengetahuan yang baik. Mungkin saja orang tua yang lain memberi anak Michael seperti itu, yang berharap seperti malaikat Michael atau Mikael, yang dimana anaknya akan melayani dan juga anaknya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Atau nama Michael ini seperti penyanyi pop yang terkenal yang sekarang sudah meninggal, yaitu Michael Jackson. Ingin anaknya suaranya bagus dan menjadi terkenal. Nama-nama ini sangat umum pada zaman sekarang ini. Demikianlah dengan nama Yohanes pada saat itu, sangat umum. Tetapi Yohanes yang menulis kitab Wahyu ini adalah Yohanes anak Zebedeus, ibunya namanya Salome, saudaranya namanya Yakobus. Dia adalah seorang nelayan sebelum dipanggil untuk melayani sebagai murid Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal ini juga dipertegas oleh beberapa orang yang dimana kehidupan Yohanes ini dekat dengan mereka. Yang pertama yang menegaskan adalah Justinus Martir, yaitu apologet yang hidup pada tahun 1305 Masehi, yang dekat dengan Rasul Yohanes pada saat itu. Dan dia mengatakan bahwa kitab Wahyu ini ditulis oleh salah satu seorang rasul yang mengasihi Tuhan. Dan yang kedua adalah Irenaeus, yaitu murid Polikarpus. Dan Polikarpus adalah murid Rasul Yohanes itu sendiri. Sehingga mungkin Rasul Yohanes menceritakan kitab Wahyu ke Polikarpus, Polikarpus menceritakan kitab Wahyu kepada Irenaeus. Dan Irenaeus mengatakan kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan yang terakhir yang percaya bahwa kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes itu adalah Hippolytus yang sejaman dengan Irenaeus. Yang dimana pada abad yang kedua dia mengatakan bahwa Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu untuk menguatkan iman orang percaya. Dia adalah seorang bapak gereja yang melayani di daerah Prancis. Tetapi di balik semuanya itu ada orang yang tidak percaya bahwa Rasul Yohanes itu penulis kitab Wahyu. Salah satunya adalah Dionysius dari Alexandria. Dia jauh-jauh dari Mesir ke daerah barat daya Turki, yaitu Efesus, untuk mencari tahu siapakah penulis kitab Wahyu. Ketika dia bertanya kepada seseorang di daerah Efesus, orang itu mengatakan bahwa di kuburan ada 2 kuburan yang namanya Yohanes. Dan Dionysius mengatakan penulis kitab Wahyu itu adalah penatua Yohanes, bukan Rasul Yohanes itu sendiri. Tetapi di balik semuanya itu juga akan timbul keberatan-keberatan. Yang pertama, pasti tidak akan diterima oleh banyak jemaat, khususnya ke-7 jemaat yang dikirimi kitab ini. Dan yang kedua, pasti ada keributan yang besar di daerah Efesus. Dan yang ketiga, integritas
atau nilai kitab Wahyu itu pasti akan berkurang. Tetapi jikalau ditulis oleh Rasul Yohanes sendiri, pastilah ada suatu dukungan yang pasti. Yang pertama, jemaat Efesus semakin dikuatkan. Yang kedua, diterima oleh ketujuh jemaat itu. Dan yang ketiga, kitab Wahyu bisa diterima oleh semua orang Kristen yang ada di seluruh dunia pada saat itu. Dan dengan kerendahan hati pada waktu itu, Rasul Yohanes tidak disebut rasul, tetapi disebut penatua. Hal ini menunjukkan bahwa dia ingin melayani walaupun sudah usianya banyak. Kasihnya kepada Kristus dicurahkan kepada orang percaya yang ada di Efesus sampai meninggal, sehingga bisa diturunkan ke generasi selanjutnya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kapan Wahyu ini ditulis? Ada dua penafsiran. Yang pertama, ditulis pada zaman Kaisar Nero sekitar 64 sampai 68 Masehi. Di mana pada waktu itu Paulus mengalami pemenjaraan yang kedua. Pemenjaraan yang pertama dia enak karena penjaranya ada di rumah. Ada orang yang mengunjungi dan bisa berbicara kepada banyak orang. Tetapi pada zaman Kaisar Nero, dia dipenjara di bawah tanah, dia dibelenggu, tidak bisa bertemu dengan banyak orang. Dan pada saat itu Yohanes tidak dikabarkan atau tidak diketahui di mana ia berada. Dan yang lebih pasti lagi, Yohanes menuliskan kitab Wahyu itu pada zaman Kaisar Domitianus sekitar tahun 95 sampai 96 Masehi. Setelah menulis Injil Yohanes 1, 2, 3 Yohanes tahun 89 sampai tahun 90 Masehi, dia menulis kitab ini ketika dia diasingkan di pulau yang disebut Patmos pada saat itu. Dia menuliskan semuanya itu dan dikirimkan kepada banyak orang untuk menjadi berkat. Dan apa tujuan kitab Wahyu ini ditulis? Yang pertama adalah untuk menunjukkan identitas orang Kristen yang murni. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena pada zaman itu penganiayaan, penderitaan, pengucilan, pengasingan kepada pengikut Kristus itu sangatlah begitu luar biasa. Sehingga tidak sedikit ketika orang sudah mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, ia menyangkali supaya dapat hidup. Tetapi bagi orang yang sungguh-sungguh pada saat itu, imannya dimurnikan, imannya semakin kuat. Dan melalui kitab Wahyu ini mereka memiliki hati yang sungguh kepada Tuhan sampai akhirnya. Sehingga identitas mereka tetap kokoh mengikut Tuhan. Dan yang kedua adalah sebagai peringatan untuk berusaha hidup kudus. Pada zaman dahulu banyak orang yang hidupnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan itu. Mereka melakukan perzinahan, pencurian, melakukan kejahatan dan kejahatan. Tetapi bagi orang yang sudah percaya, mereka harus mengubah hidupnya tidak seperti mereka, tetapi hidup seperti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam perilaku mereka. Mereka harus menghormati orang tua, mereka tidak boleh membunuh, mereka tidak boleh iri, tidak boleh melakukan hal-hal yang lain. Bahkan ketika mereka disiksa, mereka tetap mengasihi orang-orang yang menyiksa mereka. Ini adalah suatu hal yang spektakuler pada waktu itu. Dan yang ketiga adalah memberikan harapan akan kehidupan yang lebih baik setelah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kitab Wahyu adalah kitab yang memberikan harapan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali ini membawa mereka lebih semangat lagi, lebih sungguh lagi bahwa ada suatu kemuliaan yang lebih besar daripada penderitaan yang mereka alami pada saat itu. Sehingga kitab Wahyu ini membawa mereka semakin mencintai Tuhan. Itulah
ketiga alasan di mana kitab Wahyu ini ditulis untuk memberkati setiap jemaat yang ada. Ketika kita membaca di dalam ayat yang pertama dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Dikatakan inilah wahyu Yesus Kristus. Wahyu dalam bahasa Yunaninya adalah apokaliptik atau apokalipsis. Ini diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia, yaitu menyingkapkan atau menyatakan. Di dalam perjanjian baru ditulis sebanyak 18 kali dan ditulis 13 kali di surat-surat Paulus. Apokalipsis atau apokaliptik ini merupakan jenis sastra Yahudi yang umum digunakan pada zaman itu untuk menyatakan suatu simbol, dan ini juga digunakan oleh orang-orang Yunani untuk menyatakan kehebatan orang-orang yang telah memberikan kontribusi besar bagi kerajaan Romawi pada saat itu. Sehingga ketika kita membaca kitab Wahyu, banyak simbol-simbol yang harus diterjemahkan untuk memberkati jemaat pada saat itu. Mengapa Yohanes melakukan hal seperti ini untuk memberkati jemaat? Karena dia menyadari dengan simbol-simbol ini orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada Tuhan akan mengetahui apa yang diinginkan Tuhan. Dan pada waktu itu Yohanes mengutip banyak sekali ayat-ayat dan juga simbol-simbol dari perjanjian lama. Contohnya di Yeskiel dari kerajaan Gog dan Magog, dari kitab Daniel, bahkan dari kitab Kejadian itu sendiri. Dengan simbol itu, jemaat pada saat itu sudah tahu maksud yang ingin disampaikan oleh Yohanes. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dikatakan juga bahwa ini ditujukan kepada hamba-hambanya. Kata hamba kita sering dengar mungkin dari pengkhotbah atau pembicara selalu merujuk kepada seorang budak atau dulos. Tetapi di dalam wahyu ini mengarah kepada pengikut Kristus yang setia atau sungguh-sungguh. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena pada waktu itu penderitaannya yang begitu besar, menjadi pengikut Kristus itu tidaklah mudah. Dan dengan mengatakan hamba-hamba ini menunjukkan keberserahan diri umat Tuhan secara sungguh-sungguh, apapun dan bagaimanapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka, pastilah Tuhan akan menyertai dan akan menolong sampai pada akhirnya. Inilah keyakinan iman jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu. Dan walaupun mereka mengalami penderitaan demi penderitaan, mereka tetap memiliki sukacita yang begitu besar. Dan penderitaan mereka apakah berakhir? Tentu tidak. Penderitaan mereka semakin lama semakin sangatlah luar biasa. Demikianlah dengan zaman sekarang ini. Banyak orang yang mengatakan dunia ini semakin lama semakin baik. Kita bisa beli makanan, minuman, kita bisa memesan segala sesuatu hanya dengan HP atau smartphone kita. Dan segala sesuatu dipermudah. Mungkin bagi mereka ini adalah dunia yang baik dan akan semakin baik lagi. Tetapi ketika kita merenungkan dari dunia ini, semakin lama dunia ini semakin rusak. Kita bisa melihat tahun 2004 tsunami muncul di Aceh, tahun 2006 gempa bumi yang besar di daerah Jawa Tengah khususnya Solo. Pada waktu-waktu terakhir tahun-tahun belakangan ini daerah Donggala, daerah Palu, bahkan daerah Lombok terjadi gempa bumi yang menewaskan banyak orang. Bahkan sekarang ini kita menyadari dunia digemparkan dengan penyakit yang membunuh banyak
orang. Dunia ini semakin lama tidak semakin baik, tetapi semakin rusak. Hal ini disebabkan karena dosa manusia. Tuhan menciptakan manusia untuk mengelola, menguasai, dan bertanggung jawab akan dunia ini. Tetapi karena dosa yang dimiliki oleh manusia itu sendiri, dunia ini semakin hancur, dieksploitasi habis-habisan, dan dimanfaatkan tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Tetapi di balik semuanya itu kita harus bersyukur kepada Tuhan karena firman itu telah diberikan kepada kita melalui malaikat, kemudian kepada Yohanes itu sendiri, di mana di dalam penderitaan ini ada suatu pengharapan ketika kita membaca firman Tuhan, yang di mana Yesus itu akan datang dan memberikan kekuatan kepada kita untuk mendapatkan kemuliaan yang begitu besar sampai akhirnya nanti. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bersyukur adalah salah satu cara di mana kehidupan kita ketika membaca dan mendengarkan firman ini membawa kerohanian kita lebih baik lagi. Tanpa kerohanian yang baik kita akan mengeluh, kita akan bertanya kepada Tuhan tentang hal-hal buruk, dan pada akhirnya iman kita akan mengalami kekecewaan. Tetapi dengan bersyukur bahwa firman itu telah diberikan kepada kita, hal-hal yang buruk ini akan menjadi baik, karena di dalam keterpurukan Tuhan memakai kebaikannya untuk memberkati kita semua pada saat ini. Terkhusus iman kita mengikuti Tuhan. Bersyukurlah bahwa kita boleh bertahan di dalam iman. Yang kedua adalah dikatakan Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Bersaksi atau kesaksian ditulis 2 kali di dalam ayat ini. Dalam Yunaninya yaitu marturia, mengarahkan kepada pemberian firman Tuhan itu dalam hidup orang percaya. Dan ini ditujukan kepada Yesus Kristus, di mana firman yang telah disaksikan oleh Yohanes itu dinyatakan di dalam kehidupannya. Mungkin banyak orang berpikir bahwa ayat yang kedua ini merujuk di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Tetapi kesaksian Yohanes ini adalah pengalaman rohaninya, yang dimana Yesus berkarya di sepanjang zaman, baik di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan setelah dia naik ke surga. Di dalam perjanjian lama, pada Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, baiklah kita menciptakan dunia ini. Dan pada ayat yang ke-26, baiklah kita membuat manusia menurut serupa dengan gambaran anaknya. Pribadi yang kedua yaitu Yesus juga sudah berkarya menciptakan dunia dan membuat manusia. Dan Tuhan Yesus juga berkarya ketika dia datang di dunia ini sekitar 3,5 tahun. Karyanya tidak berhenti di situ saja. Ketika dia sudah naik ke surga, dia menunjukkan dirinya kepada manusia lagi. Ketika seorang yang bernama Saulus mau pergi ke Damsyik, dan Yesus mengatakan kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus mengatakan, siapakah engkau ini? Aku adalah Yesus. Artinya, Yohanes ingin menunjukkan karya Yesus itu terus mengiringi kehidupan orang percaya sampai pada saat ini. Dan itu terus dinyatakan dan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ini merupakan suatu kebahagiaan ketika firman Allah tentang Yesus itu boleh kita terima, boleh kita imani, dan boleh kita komitmeni di dalam hidup orang percaya. Percayalah kepada Yesus, maka Yesus hidup di dalam hatimu dan Tuhan akan terus menguatkan
imanmu. Dan yang terakhir adalah dikatakan berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kata berbahagia atau makarios juga dapat diartikan sebagai diberkatilah. Orang yang diberkati, orang yang membaca kebenaran firman itu dan juga mendengarkannya. Kenapa Yohanes mengatakan semuanya itu? Karena berkat Tuhan ketika mereka merenungkan kebenaran firman Tuhan itu akan turun di dalam kehidupan mereka. Tuhan akan memberitahu apa yang benar dan apa yang salah, apa yang berkenan, apa yang tidak berkenan, apa yang kudus dan yang suci, dan apa yang berdosa dan melanggar kehendak Tuhan di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dan orang yang membaca serta mendengarkan itu disebut orang yang berbahagia. Tentunya mendengarkan akan nubuatan di dalam kehidupan mereka. Kata nubuatan banyak orang yang menafsirkan sebagai suatu ramalan masa yang akan datang. Tetapi nubuatan di dalam kitab Wahyu ini menceritakan bahwa perjanjian lama telah digenapi oleh perjanjian baru dan perjanjian baru akan dinyatakan tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Ketiganya ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dan inilah yang disebut dengan nubuatan yang utuh, yang memberkati setiap jemaat. Kita tidak bisa hidup hanya untuk melihat masa depan saja, tetapi kita harus hidup juga untuk melihat masa lalu yang menjadi pelajaran dan juga menjadi motivasi kita untuk setia kepada Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, berapa kalikah kita membaca firman Tuhan? Berapa kalikah kita menceritakan firman Tuhan? Berapa kalikah kita merenungkan firman ini? Semakin banyak kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, kehidupan orang percaya akan diberkati. Mungkin tidak hanya berkat jasmani saja yang kita dapatkan, tetapi yang lebih utama dan terutama dalam kehidupan kita adalah berkat rohani, yang dimana Yesus akan menguatkan dan meneguhkan iman kita sebagai orang Kristen. Bagaimana caranya kita membaca, merenungkan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Bagi orang tua yang memiliki anak, tentunya kita menginginkan anak-anak kita memiliki karakter, sikap, dan sifat yang baik, yang seperti Kristus ajarkan di dalam kehidupannya. Tentunya kalau malam ada waktu, kita bisa ngajak mereka untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Jikalau anak kita sudah besar, mungkin SMP, SMA, ketika duduk-duduk santai, kita bisa membahas firman Tuhan itu, menguatkan dan meneguhkan iman mereka. Ketika kita mengalami pergumulan dan lain sebagainya, jangan mengandalkan kekuatan kita. Bukalah firman Tuhan dan coba tanya kepada Tuhan apa yang bisa menguatkan dan meneguhkan iman kita. Sehingga apa? Firman itu boleh menjadi dasar hidup kita ketika melangkah pada masa depan yang sebelumnya kita tidak ketahui pada saat ini. Tetapi ketika kita membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengalami kebahagiaan. Karena apa? Tuhan ikut turut campur tangan di dalam kehidupan kita. Dan itu akan membawa kelegaan, kepuasan, rasa percaya diri untuk menghadapi masa depan yang penuh harapan bersama dengan Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita terus berbahagia membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Amin, mari kita berdoa bersama. Tuhan yang kami kasihi, pada saat ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami tahu dan kami menyadari sedikit sekali kami merenungkan akan firman-Mu yang begitu luas, begitu dalam. Dan terkadang kami tidak mengerti
maksud dan tujuan firman ini Engkau tulis di dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya dengan bantuan Roh Kudus-Mu, Engkau akan memakai banyak orang. Engkau memakai hati kami dan membuka pikiran kami untuk mengerti firman Tuhan yang belum kami mengerti. Dan kami percaya harapan, janji, dan apa yang Engkau nyatakan dalam hidup kami, Engkau akan tunjukkan. Sehingga kehidupan kami mengalami kebahagiaan melebihi apapun yang kami miliki di dunia ini ya Tuhan. Ajarkan kami untuk setia dan mengasihi di dalam setiap situasi dan kondisi. Bahkan sesulit apapun yang kami alami pada saat ini. Tetapi kami percaya kuasa-Mu dan pertolongan-Mu terus akan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.